Ya, baik teman-teman. Ya. Nah, jadi di dalam inventory itu ya, kenapa perlu yang namanya pencatatan gitu ya? Karena ternyata ya dalam sebuah survei itu di dalam inventory ya, untuk inventory itu memakan biaya yang tidak sedikit ya di dalam suatu aset perusahaan gitu. Berapa? Itu sekitar 50% ya. Jadi kalau misalkan kita punya total modal gitu ya, 50%-nya itu merupakan persediaan. Nah, kebayang ya kalau misalkan kita punya bisnis yang besar gitu ya atau sebuah perusahaan, kita tidak ada perencanaan gitu terhadap inventory ya, atau tidak ada, apa ya, tidak ada, sesuatu yang menjadi, perhitungan gitu ya, kapan kita harus order gitu ya, terus kemudian stok yang kita order itu berapa secara ekonomisnya gitu ya, karena kan kita nggak asal, terkait dengan apa, gudang ya. Udah terkait dengan gudang, setelah itu terkait dengan apa, penyimpanan gitu. Nah itu pentingnya di situ. Nah, saya coba oret-oret ya, nanti teman-teman, silakan baca sendiri di PPT-nya ya, lebih lengkapnya. Ini saya coba oret-oret ke sini. Oke, sudah munculkah? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke. Nah, baik. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, tadi tentang inventory ya. Jadi ini kenapa penting gitu ya, karena ternyata inventory itu memakan 50% dari aset ya, atau dari, modal ya. Jadi kalau bisnis yang besar misalkan kita nilainya triliun atau miliar gitu ya, atau mungkin bahkan puluhan juta misalkan perorangan kan juga sayang gitu ya kalau misalkan kita tidak manage gitu. Sementara yang kita keluarkan itu banyak gitu. Kenapa kok bisa sampai sebanyak itu gitu ya? Karena nanti akan mempertimbangkan juga di dalam inventory itu adalah biaya penyimpanan, ya. Biaya penyimpanan, biaya pemesanan gitu ya. Nah, itu akan terkait dengan hal itu. Karena apa? Ketika kita pesan suatu bahan baku gitu ya, misalkan ya, itu tidak serta-merta kan bahan baku datang gitu ya. Tiba-tiba celing gitu ya, tiba-tiba ada di depan kita kan enggak, kita pesan dulu, ada biaya pemesanan gitu ya. Contohnya apa? Kayak misalkan transportnya gitu ya, terus kemudian siapa nih yang mau bayar transport gitu, ongkos di yang, supplier atau ongkos di saya gitu. Nah, itu masuk gitu ya. Atau mungkin biaya penyimpanan gitu ya. Oh, saya sudah dapat suatu, ini apa, quantity yang banyak gitu misalkan gitu ya, ketika pesan banyak itu dapat diskon. Nah, udah pesan besar-besaran gitu ya karena punya modal banyak. Tapi kan tidak semerta semerta itu kita tidak akan meningkatkan biaya gitu. Ada apa yang akan muncul? Biaya gudang gitu, atau biaya penyimpanan. Nah, karena mengingat hal tersebut itu penting gitu ya, dan kalau tidak diatur itu akan mengganggu terhadap biaya atau terhadap modal kita ya, otomatis efisiensinya gitu ya, itu belum mempertimbangkan umur dari misalkan bahan baku. Kan ada bahan baku yang rapuh, ada bahan baku yang misalkan Eee, jadi dia tuh sedikit tapi, ternyata dia mewakili dari aset itu besar gitu dalam perusahaan gitu. Mungkin kalau di total gitu ya jumlahnya sedikit gitu ya, tapi ketika dia, diperhitungkan dengan suatu rupiah atau dolar gitu ya, nilainya besar ya. Nah, ada yang seperti itu, otomatis apa, penyimpanannya harus hati-hati gitu ya. Nah, ketika penyimpanan hati-hati, otomatis apa, keluar kos ya. Mungkin dari suhunya gitu ya, pengaturan suhu, mungkin dari orangnya gitu kan yang jaga itu harus lebih ekstra karena apa, rawan pencurian. Nah, itu kan memunculkan apa, cost ya. Nah, karena itulah gitu ya, kita perlu yang namanya menghitung gitu ya. Nah, kenapa harus, ada yang namanya persediaan gitu ya, kok harus dihitung gitu ya, nggak usah pakai persediaan gitu ya, kan udah aja kalau misalkan ada orang beli gitu ya, kita baru order gitu kan. Nah, kan kita perlu proses untuk membuat, ya. Kan ada orang yang tipikal beli harus jadi tiba-tiba ada gitu ya, atau mungkin pesan dulu PO gitu ya, jadinya kapan baru diterima, ada yang mungkin, just in time gitu ya. Nah, itu ada beberapa fungsi di dalam persediaan ketika kita melakukan adanya persediaan di dalam, suatu bisnis gitu ya. Jadi yang pertama itu bisa memberikan pilihan ya, pilihan barang, kemudian untuk memisahkan, tahapan dari proses produksi ya, kemudian mengambil keuntungan ya. Karena kadang, gini, ada yang namanya diskon ya. Jadi ketika kita, persediaan barangnya itu yang kita beli itu banyak gitu ya, supplier itu akan memberikan diskon ya. Nah,
jumlah optimumnya berapa yang bisa kita pesan ya secara ekonomis gitu. Nah, itu akan kita hitung nanti ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya, latar belakang kenapa kok ada inventory gitu ya. Karena ya latar belakangnya kurang lebih seperti yang tadi kita sudah sampaikan gitu ya, teman-teman. Nah, terus kemudian ada beberapa jenis persediaan ya, teman-teman. Jenis persediaan ya. Jadi yang pertama itu ada persediaan yang namanya bahan mentah gitu ya. Berarti apa? Atau raw material gitu ya. Raw material inventory. Berarti apa? Dia belum diapa-apain ya. Jadi masih dalam bentuk mentah ya. Jadi belum diproses ya. Nah, kemudian yang kedua work in process inventory ya. Jadi barang atau persediaan barang dalam proses ya. Jadi sudah ibaratnya setengah jadi begitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut MRO atau maintenance repair operating ya. Jadi persediaan yang disediakan untuk perlengkapan pemeliharaan ya. Pemeliharaan dari apa? Bisa dari proses produksi gitu ya. Nah, itu dibutuhkan untuk pemeliharaan perbaikan peralatan ya, kayak misalkan contoh ya, kita kan punya mesin di dalam pabrik gitu ya. Nah, itu kan butuh maintenance. Nah, itu ada persediaannya gitu untuk me-maintenance gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba kita misalkan, ngadain gitu ya buat perbaikan gitu enggak, tapi ada persediaannya. Nah, itu beberapa persediaan ya, jenis dari persediaan ya, teman-teman. Nah, kemudian begini, dalam memanage persediaan gitu ya, itu ada beberapa hal yang akan kita, ketahui ya, atau yang akan kita cari tahu ya di dalam manajemen persediaan ya. Jadi bagaimana, yang pertama itu adalah bagaimana barang persediaan itu dapat diklasifikasikan ya. Jadi bagaimana barang persediaan dapat diklasifikasikan ya, itu nanti kita akan belajar dengan menggunakan analisis ABC ya. Yang kedua adalah mempertahankan keakuratan pencatatan. Jadi akurat atau tidak gitu ya, akurat pencatatan dalam persediaan. Ya, jadi pertama itu kan kita harus mengklasifikasikan dulu ya barangnya itu yang seperti apa. Nah, terus akurat atau tidak pencatatannya. Nah, nanti ada caranya ya di dalam apa pencatatannya harus seperti apa gitu metode-metodenya gitu ya. Nah, kita akan melaju yang pertama dulu yaitu mengenai analisis ABC. Nah, ya, kenapa disebut sebagai analisis ABC gitu ya? Karena nanti kita membagi persediaan itu ke dalam 3 kelompok, ya. Kelompoknya apa? Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, gitu ya. Nah, jadi nanti ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok A, ya. Kelompok yang kedua, kelompok B. Kelompok yang ketiga adalah kelompok C. Nah, perhatikan ini nanti menentukan perhitungan ya. Nah, jadi gini teman-teman, untuk analisis ABC, barang-barangnya kita kelompokkan itu berdasarkan jumlah uang, ya. Jadi volume tahunannya itu dalam jumlah uang, bukan dalam jumlah volume saja. Contoh, kayak misalkan gini, kita punya persediaan, gandum ya, misalkan dalam 1 tahun misalkan 5 ton. Ya, itu bukan 5 tonnya, tapi nilai rupiah dari 5 ton tersebut. Nah, itu cara pengklasifikasiannya, paham ya teman-teman ya? Jadi bukan jumlah volume, tapi jumlah volume tahunan dalam uang. Jadi kalau misalkan 5 ton secara rupiah misalkan 100 juta misalkan. Nah, berarti diklasifikasikannya berdasarkan si rupiahnya, dibagi ke dalam 3 kelompok. Ya, jadi bukan volumenya ya, hati-hati nanti ketika menghitung ya. Nah, itu ya. Nah, untuk barang-barang yang kelompok A ya, barang kelas A gitu ya, itu barang-barang yang volume secara nominal uang itu tinggi ya. Jadi untuk barang ini si A itu adalah volume ya yang secara, uang gitu ya itu tinggi ya dalam tahunannya ya. Jadi volume uang
tahunan tinggi. Nah, itu barang A, ya. Nah, kemudian barang B yang volume secara uang tahunannya itu sedang, ya. Nah, untuk barang C itu yang volume tahunannya secara uang itu kecil. Nah, bagaimana kita tahu itu tinggi, sedang, kecil gitu ya? Nah, analisisnya sebagai berikut. A, B, C ya. Kalau barang A ya, yang barang secara volume uang ya, secara volume uang tahunannya itu tinggi, itu mewakili ya, itu sekitar 70 sampai 80% itu volume uang tahunan ya. Tapi secara volume gitu ya, volume barang itu mungkin hanya sekitar 15% secara barang ya. Ini saya kasih warna yang berbeda aja ya untuk barang ya, bukan merah tapi biru ya. Nah, secara volume barang itu 15%, tapi secara volume uang itu 70 sampai 80%. Nah, itu untuk barang A. Untuk barang B ya, itu volume secara uang ya, itu 15 sampai 25% ya volume uang tahunannya ya. Kalau secara volume volume kuantitinya itu sekitar 30%. Nah, untuk barang C tentunya lebih kecil ya, itu 5% gitu ya volume uang tahunannya, kemudian secara volume kuantitinya itu 55%. Nah, bingung ya? Semakin bingung, semakin, menguasai biasanya, semakin penasaran ya. Nah, kita akan bahas bareng-bareng contoh ya, secara contoh. Nah, contohnya gini nih, kita contohin bareng-bareng ya. Ya, silakan diperhatikan ya. Nah, jadi ini ada contoh ya. Ini saya punya data ya. Jadi ini ada sebuah perusahaan ya, silicon chip gitu ya, dari sumber materinya gitu ya. Nah, dia ingin mengklasifikasikan barang gitu ya, secara analisis ABC untuk tahu barang yang penting dan barang yang tidak penting gitu ya. Nah, kemudian dikelompokkan, kita disuruh mengkelompokkan secara ABC gitu ya. Nah, volume tahunan dalam nilai uang nanti sudah ada, datanya gitu ya, bahkan juga ada secara kuantiti ya. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Nah, ini saya akan, tulis di sini. Nah, ini contohnya adalah ini sebagai contoh ya. Nah, ini misalkan, kode ya, kode barang, misalkan ini di depan, kode barang. Nah, misalkan, jangan kode ya, angka aja deh, angka persediaan barang ya di sini. Aduh, takut nggak muat ya, coba saya kecilin dulu ya. Nah, ini angka persediaan barang, di sini saya singkat ya. Nah, kemudian ada jumlah persentase jumlah persediaan barang. Bentar, biar tahu ininya, saya langsung ke ininya dulu. Volume tahunan aja. Volume tahunan. Dalam unit ya. Nah, ini untuk barang yang pertama itu adalah, ini kodenya misalkan T gitu ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barang. Misalkan ini kode T, ini kode G gitu ya, ini kode H, misalkan ini kode Y, misalkan ini kode Z, 1, 2, 3, 4, 5, saya ke sebelah, ini. Nah, misalkan ini angka persediaan kodenya, di sini misalkan kode M, N, O, misalkan kemudian kode apa lagi, Z udah? Udah ya, P udah, PX ya. Nah ini.
Ya, nah terus kemudian volume tahunan ya. Volume tahunan dalam unit untuk barang T misalkan 1000 ya. Kemudian untuk G 500, untuk selanjutnya 1550, kemudian 350, kemudian 1000, kemudian 600, volume tahunan ini 600, kemudian 2000, kemudian 100, kemudian 1200, kemudian 250. Nah, baik ya. Nah, ini volume tahunan secara unit ya, bukan secara uang ya, nominal ya. Nah, ini biaya per unit. Nah, biaya per unit. Nah, biaya per unit ya. Untuk barang T itu $90. Ini dalam dolar ya. Kemudian ini 154, kemudian 17, kemudian 42,86, kemudian 12,5, sorry, kemudian 14,17, nah, kemudian 0,6, kemudian 8,5, kemudian 0,42, kemudian 0,6. Nah, itu biaya ya, biaya per unit. Nah, baik teman-teman. Dari data ini, teman-teman disuruh mengklasifikasikan dengan analisis ABC ya. Jadi memisahkan barang atau mengelompokkan barang yang penting dan barang yang tidak penting berdasarkan analisis ABC gitu ya. Nah, kita akan menghitung ya volume tahunan dalam nilai uang ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung volume tahunan dalam nilai uang. Nah, caranya adalah dikalikan ya teman-teman ya. Jadi volume unit dikalikan dengan volume dolar. Berarti 1000 kali 90 berarti berapa? 90.000. 90.000 ya. Oke. Ini berarti $90.000 ya. 90. Aduh, tulisan saya jelek sekali ya. $90.000 ya. 500 kali 154 berapa? 770. 770. 770 dolar. 77.000. 77. 77.000. Iya. Oke. 1.550 kali 17. 350 ya. Oke. Kemudian 350 kali 4 2,86. 15.001. 15.000. Berapa tadi? 15.001. 15.001. 1000 dikalikan 12,5. 12.500. 12.500. Oke. Kemudian 600 dikali 14,17. 8502. 8.502. Oke. 2000 kali 0,6. 1.200. 100 dikali 8,5. 850. 850, Bu. 850. Oke. Iya. Oke, kemudian 1.200 kali 0,42. 504. 504. Oke, 250 kali 0,6. 150. Nah, oke. Sekarang gini teman-teman. Kalau misalkan ya,
barangnya ini belum urut secara persentase gitu ya, yang paling besar kita nanti akan urutkan. Nah, kita akan lihat dulu ya. Nah, setelah kita mencari ya volume tahunan dalam nilai uang, kita akan mencari persentasenya ya. Jadi persentase volume tahunan dalam uang ya. Caranya adalah masing-masing dari tiap ini kita bagikan dengan jumlah total ya, jumlah total volume tahunan dalam uang ya, kita jumlahkan 90.000 tambah 77.000 tambah 26 bla bla bla, coba dihitung berapa. Mimi cucu. Siapa lagi? Ketupat dan opor buatannya kamu enak. Makasih ya. Iya kakak. Boleh nambah tidak? Boleh. Tapi ntar ya. Lebaran tahun depan. Kalian kok lebarannya nggak kayak... Oke, berapa? Ini yang belakang ya. 155.827 bukan, Bu? Udah sampai bawah, udah sampai ini. 100 berapa? Iya, Bu. 155.000. Kayaknya lebih deh. Ini aja 90.000 tambah 77.000. 232.057. 232,057. Oke. Itu bukan koma kali ya? Titik. Iya ya, berarti itu 232.057 ya. Iya, Bu. Nah, cara nyari persentase gampang ya. Berarti tinggal 90.000 dibagi dengan ini ya, dikali 100. Berapa tuh? Dari masing-masing ya, sok silakan. Satu-satu boleh. Siapa yang T, G, H, Z, Y, silakan. Satu-satu. Amin. Kalian itu harusnya nggak usah ikutan minta angpau. Masalahnya kan bawa pecut main layangan. Kalau nggak ikut rasanya. Oke, yang T mau siapa? Rp90.000 dibagi 232.057 dikali 100%. Kali 100 saja ya, nanti ketemunya persentase soalnya. 38,78, Bu. Siapa nih? Putri ya. Ingat-ingat ya, berapa kalinya sendiri-sendiri nanti yang ngisi form ya. Iya, Bu. 38, berapa, Put? 78. 78%. 78, sorry. Aduh, 78%, oke. Yuk, selanjutnya. 0,52, Bu. Yang mana, Yon? Yang G apa itu? Yang G. Bukan, yang tadi yang 1.200, Bu. Lebaran itu 1.200, yang 1.200. ini tidak baik. Mana, Yon? Tuh. Oh, yang P ya? Yang W. Hemet juga pamer baju sama sepatu baru tak. Yang N. Ini lebaran itu. Enak Yang W. W. Oh, yang W. Berapa? Iya. kalau 517 jadi 52 ya, Bu? 517, iya. 0,52. Yang W. Iya. Persen ya? Atau Iya. 5,2%. Jadi kita bikin persentase ya, dikalikan 100 ya. Iya, dikali 100. Oke, yuk, siapa lagi? Yang Ibu yang Ibu. G. Apa Yang Jang? G Yang mana? 3. Yang G 33,18. 33,18. Saya Ya. Yang H 11,35. Berapa Nadia? Yang H 11,35. Oke.
Yang Apa Z lagi? 5,38. Yang Z berapa, Gak? 5, 5,38. oke. Yang Y 6,46. Y. Berapa, Y. Yon? 6,46. 6,46. Oke. Ibu yang X 0,064. Yang X berapa, Jeng? 0, 064. 0,06. berarti 0,06 ya, Jeng? Oke. Bu, yang M Yang 0 Yang M berapa, Mel? 3,66. 3,6. Berapa? 3,66. 3,66. Oke, 666. Berarti 67. Oke. Yang P yang O 0,217, Bu. Yang O berapa, Dil? 0, 0,217. 217. Yang M Berarti 3,66, Bu. Iya, yang M berapa? 3,66. 3,66. Belakangnya 6 berapa? 3. 3. Oh, berarti 66 ya, sorry. Ini saya ganti 6 ya. Yang Oke. O Berapa, Yon? 0,37. 0,37. Belakangnya 7 berapa, Yon? Enggak, 366 jadi 37 ya, Bu? Oh iya, ya, oke. Nah, setelah seperti ini, nah perhatikan teman-teman. Kalau misalkan gitu ya, ini kita lihatnya kan di persentase volume tahunan dalam uang. Udah ketemu tuh, yang ini ya. Nah, kita lihat, kalau misalkan belum disusun dari yang gede dulu, itu kita susunnya dari yang besar dulu. Karena ini sudah tersusun, kita tinggal menghitung. Nah, perhatikan apa maksud dari yang tadi. Jadi gini, ini kan 38, ini 33, ini 11, ini 6, ini 5. Kemudian berangsur sampai ke yang lebih kecil. Ya, itu kita urutkan. Jadi urutkannya itu dari mulai persentase yang besar dulu. Nah, ini kebetulan kan sudah ngurut ya. Jadi memudahkan kita untuk menghitung. Kalau belum diurutkan secara yang gede dulu, teman-teman harus urutkan. Kalau misalkan nanti nggak urutkan, nanti salah dalam pengklasifikasian barang. Karena kita kan hitung kumulatifnya. Paham ya, teman-teman ya? Nah, perhatikan, untuk mengelompokkan barang itu ke dalam ABC, kita lihat dikumulatifkan. Nah, based on-nya dari mana? Based on-nya dari sini. Ini dari sini. Nah, ini. Nah, ya. Jadi, untuk barang-barang yang secara volume tahunan uangnya 70-80% masuk kelompok A. Nah, kita kan kumulatifkan. Makanya harus diurutkan ya. Kalau nggak diurutkan, nanti teman-teman akan salah mengelompokkan ya. Nah, ini karena sudah urut ya, kita akan coba kumulatifkan. 38,78. Berarti belum memenuhi ya ke dalam klasifikasi A ya. Coba kita tambahkan dengan barang yang G ya, 38,78 ditambah 33,18. Coba tambahkan berapa? 70 berapa ya? 71 lebih kayaknya. 72 lah, Bu. 71,7 berapa? 72%. 72% ya. Nah, Iya. kita lihat 72% kan udah masuk kelompok A kan ya. Nah, tapi standarnya sampai 80% gitu. Coba kita tambahkan lagi dengan yang H. Coba itu ditambahkan dengan 11. Lebih nggak dari 80%? 83,31. Lebih, Bu. Nah, berarti lebih ya. Nah, kalau lebih, si barang yang ketiga ini nggak masuk A. Berarti yang masuk A adalah barang T sama G. Paham ya? Tadi Paham, Bu. secara kumulatif, tadi 72 ya, 72%. Nah, ini berarti klasifikasinya masuk A. Kumulatif ini klasifikasi. Nah, berarti barang T sama G masuk ke kelas A. Nah, kita coba hitung lagi.
yang masuk ke kelas B. B itu 15 sampai 25. Coba kita hitung lagi. 11,35 tambah 6,46. Coba berapa? 17,81. 17 ya? 17. Berarti di atas 15 ya, di bawah 25. Coba kita tambahkan lagi dengan barang yang ketiga, ditambah 6. Ditambah 5,38. Berapa tuh? 23,19. 19. Jadi Oke, 23. masih di dalam range ya. Nah, kan sampai 25 tuh. Kalau ditambahkan ini lebih nggak dari 25? Lebih. Lebih ya, berarti ini yang masuk B ini. Tadi totalnya berapa? 23,19. 19. Nah, ini berarti masuk barang B. Nah, secara otomatis ini hitunglah, berarti ini masuk kumulatifnya berapa tuh? 3, ini tambah 0,52 sampai 0,06, berapa akumulatifnya? Empat 4,83. Oke, 4,83. Nah, secara otomatis masuk ke barang C kayak gitu. Paham ya teman-teman, gampang ya? Yang perlu kita perhatikan adalah diurutkan persentasenya yang ini. Ya, kalau misalkan nanti susunannya X dulu gitu ya, di dalam soal misalkan atau dalam suatu kita di lapangan kan barang itu banyak sekali gitu ya, campur aduk gitu ya, pasti kan nggak urut seperti ini. Nah, kita harus mengurutkan ketika sudah dalam bentuk persentase. Karena apa? Kita akan kumulatifkan. Itu yang harus jadi catatan. Begitu ya teman-teman. Kemungkinan mungkin nanti di soal akan saya acak-acak gitu ya si urutan gitu. Teman-teman harus ngurutin. Kayak gitu. Bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan. Bisa, Bu. Bu, mau tanya Bu, tadi kan saya keluar ya. Itu Iya, untuk Gi. persentase yang 38,7 itu yang mana dihitung ya Bu? Jadi yang ini, Gi, yang saya ijoin nih, Gi, yang ini, Gi, yang kita kan udah kalikan kan, dibagi dengan total. Oh iya Bu. Ini Makasih, juga Bu. sama. Ini dibagi dengan total dikali 100. Ketemunya nanti dalam bentuk persentase yang ini. Gitu ya, Gi? Iya Bu, makasih Bu. Ya. Gimana? Ada yang mau tanya dulu sebelum lanjut? Silakan. Ibu diurutkannya dari yang terbesar atau yang terkecil, Bu? Dari terbesar aja, Sil. Karena kan kita menghitungnya dari yang persentase gede dulu, yang dia itu secara duit gitu ya, dalam volume tahunannya itu riskan di perusahaan, berarti yang terbesar dulu gitu. Oke. Ya, bisa lanjut teman-teman? Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Bisa, Bu. Bisa Tapi ya? sebenarnya, Bu, Gimana enggak? kalau presentasinya itu kayak si A-nya nggak mencapai 70% gitu, Bu. Berarti Ya. nggak diusir masukin ya? Nah, kita coba tambahkan tuh barang yang berikutnya, si barang bawahnya. Kalau ini belum sampai 70 tuh, si A yang ini ya enggak? Nah, coba tambahkan barang bawahnya yang ini. Gitu ya. Nah, nanti kita atur-atur aja. Kalau misalkan itu melebihi dari angka 80% gitu ya, misalkan sampai 90% gitu ya, si barang yang ketiga itu berarti yang masuk ya sudah gitu, berarti barang pertama sama kedua saja gitu. Karena kan nanti besar gitu di aset gitu. Atau bisa jadi gini, itu bisa juga masuk ke kelas A karena nilainya misalkan gede. Contoh misalkan gini ya. Tapi itu secara persentase pasti ini ya, nilainya itu nggak imbang. Atau mungkin barangnya itu barang penting semua. Karena bisa jadi gini, barang A misalkan 39 misalkan ya, barang B misalkan 36 gitu ya, barang C misalkan 30 gitu ya, itu masuk kelas A semua berarti. Karena kan barang-barangnya merupakan barang yang penting semua gitu, secara aset nilainya besar semua gitu. Walaupun jadi
itu cash tertentu kalau kayak begitu berarti barangnya itu misalkan cuma 3 biji gitu ya, tapi ternyata gede-gede gitu, kayak misalnya kita bisnis berlian gitu, mungkin bisa jadi kayak gitu, Kak, atau emas atau apa gitu, Kak, Berarti A kasusnya semua ya, Bu? beda. Heeh, karena persentasenya secara nilai hampir sama semua gitu, 30% gitu. Nanti asalkan ada justifikasinya aja gitu, itu kan cash-cash tertentu kalau kayak begitu gitu barang-barangnya, gitu. Jadi nanti asalkan ada justifikasinya, justifikasi itu, adjustment-nya itu apa gitu, kok dikategorikan ke dalam A, kayak gitu. Gitu ya. Oke, Bu. Itu kan nanti terkait dengan penyimpanan ya. Jadi, penyimpanannya itu pasti berbeda. Barang-barang yang secara aset nilainya besar sama yang kecil itu berbeda. Saya bahkan Benar pernah dapat benar ya gitu ya, saya benar, Bu. bahkan pernah pernah dapat case tuh gini ya teman-teman. Maksudnya ini sih, nggak tahu rahasia umum, nggak tahu nggak ya, tapi gini, ada suatu case gitu ya di perusahaan untuk barang-barang kecil gitu ya, kadang tiba-tiba itu nilainya itu secara jumlah itu berkurang, ya. Itu padahal tidak dipakai dalam proses produksi gitu. Human kah gitu kah? Atau apakah kan perlu ditelusuri gitu ya. Nah, ketika, memisahkan barang seperti ini gitu ya, itu nanti akan ada treatment tersendiri dalam penyimpanan. Karena kalau misalkan tidak dipakai dalam proses produksi kan tanda tanya gitu, ke manakah barang, kan gitu. Nah, ketika diklasifikasikan seperti ini, kita akan mudah untuk ditelusuri, kayak gitu. Barang penting nggak yang hilang? Gitu. Nilainya secara, rupiah, secara dolar gede nggak? Gitu. Ini pentingnya pengklasifikasian kayak gini, karena apa? Nanti treatment terhadap penyimpanannya juga akan berbeda. Kayak gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dilanjut teman-teman? Lanjut, Bu. Bisa, Bu. Ya. Ya baik. Nah, baik kita lanjut ya teman-teman. Nah, setelah kita bisa mengklasifikasikan, pertanyaannya adalah akurat apa enggak? Ya, jadi akurat apa enggak yang sudah kita catat gitu ya. Kira-kira kayak gimana sih gitu ya? Jadi kan kita harus akurat gitu di dalam pencatatan, karena apa? Nanti menentukan jumlah dibelinya berapa, kayak gitu. Kayak misalnya teman-teman bisnis tuh online, kalau tidak akurat dalam pencatatan gitu kan bingung gitu, stoknya itu yang harus kita beli yang mana, kayak gitu. Akhirnya nanti invest yang tidak, diperlukan untuk beberapa barang yang mungkin tidak laku malah dibeli, kayak gitu. Makanya harus ada keakuratan dalam pencatatan persediaan gitu ya. Nah, kemudian berhubungan lagi dengan apa? Penjadwalan di dalam produksi gitu ya. Karena ketika nanti datanya tidak akurat, ketika sudah dijadwalkan dalam produksi harus diproduksi, ternyata barangnya bisa jadi nggak ada kayak gitu. Kan repot nanti ya. Gitu padahal sudah ada pesanan gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa alternatif gitu ya untuk keakuratan di dalam pencatatan gitu ya. Ada yang dengan sistem periodik gitu ya. Jadi ada pemeriksaan tertentu misalkan ada 3 bulanan gitu ya. Atau mungkin ada barang-barang yang dicek secara harian gitu ya. Atau mungkin ada yang secara tahunan gitu ya. Nah, itu nanti ada cara menghitungnya ya atau mungkin dengan cara siklus ya, siklusnya itu 3 bulanan atau, perapanan kayak gitu ya. Nah, kita akan, coba contohkan gitu ya untuk, keakuratannya itu diceknya berapa kali sih kayak gitu ya. Nah, kita akan, coba contohkan dalam sebuah case gitu ya. Nah, ini jadi ada suatu case gitu ya teman-teman, kita sudah klasifikasikan barang berdasarkan, analisis ABC. Nah, kita akan tahu berapa kali sehari sih saya ngecek gitu ya, atau dalam sehari itu saya mengecek barang A itu berapa jumlahnya yang harus saya cek gitu ya. Nah, jadi, ini case-nya itu ada suatu perusahaan gitu ya, dia mempunyai barang A, saya langsung catat di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi dia mempunyai perusahaan ya. Nah, ini kelas barang yang barang A ya dalam suatu ini beda lagi contoh ya. Barang A itu secara kuantiti jumlahnya 500 ya. Barang B 1.750. Ini secara kuantiti ya, bukan secara nilai nominal uang ya. Kalau secara nominal uang akan berbeda nanti ya. Secara kuantiti C
kuantitinya 2.750 ya. Nah, kebijakan perhitungan siklusnya, nah ini sudah diketahui ya biasanya ya. Nah, kalau barang A itu kebijakannya itu sebagai contoh setiap bulan perhitungannya. Ya, jadi setiap bulan itu dihitung ya. Untuk barang B itu setiap 3 bulan. Jadi dihitung itu per 3 bulan. Karena kan yang lebih penting yang A tadi setelah kita klasifikasikan. Makanya dia sering dihitung per bulan. Kalau barang B setiap 3 bulan. Ya, jadi ini setiap bulan ya. 1 bulan itu 20 hari kerja. Nah, kalau barang B 3 bulan, nah berarti 60 ya, 60 hari kerja. Nah, barang C itu setiap 6 bulan. Nah, treatmentnya akan ke sana ya, dengan pengklasifikasian seperti ini ya. Jadi nggak dicekin tiap hari semua barang ya. Ada klasifikasinya ya, karena biar ekonomis ya. Nah, ini 120 hari kerja. Kenapa? Karena dalam sebulan itu 20 hari kerja. Berarti kalau 6 bulan 20 dikalikan dengan 6. Berarti 120 hari kerja. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang saya hitung per hari dari masing-masing barang. Kan kayak gitu. Karena apa? Kita tidak bisa gitu ya. Misalkan gini, barang B itu dihitungnya per 3 bulan. Tapi kan kita tidak bisa gitu ya dalam per 3 bulan gitu, realitanya tuh nggak bisa seperti itu. Kita akan ceknya itu per hari. Namun dalam reportnya itu 3 bulan gitu, per 3 bulanan kayak gitu. Karena apa? Ya mungkin ada kejadian yang kayak tadi, case yang saya sampaikan gitu ya. Jadi ada case di perusahaan itu beberapa part gitu ya, tiba-tiba nggak ada, padahal tidak dipakai tuh dalam proses produksi. Nah, makanya kita perlu tahu, kira-kira yang kita hitung per hari, ketika siklusnya per 3 bulanan, per 6 bulanan, itu caranya gimana sih? Tinggal dibagi ya teman-teman ya. Jadi jumlah barang yang dihitung per hari. Berarti gimana caranya? Tinggal dibagi ya, quantity dibagikan dengan ini. Ya, berarti 500 dibagikan dengan 20. Nah, ini juga sama, 1.750 dibagi 60. Yang ini 2.750 dibagi 120, berapa tuh? 500 bagi 20 berapa? 25 per hari. 1.750 dibagi 60. 29,6. Oke, berarti 29 per hari. 2.750 dibagi 120. 23. 23. Nah, jadinya nanti PIC-nya itu ngitungnya gitu ya, misalkan tuh Fajrin gitu ya sebagai PIC untuk menghitung barang gitu di dalam warehouse, divisi warehouse gitu ya. Nah, nanti menghitung Jrin tiap hari barang A kamu ngitung 25 biji gitu ya. Kemudian barang B 29 biji gitu ya. Nah, nanti ketika 3 bulan kamu akan cocokkan, benar nggak jumlahnya itu harus sesuai, ada berapa? 1.750. Nah, ternyata kurang gitu ya, kamu telusuri ke belakang lagi yang sudah kamu hitung per bulan. Oh, ternyata per hari ya, sorry. Oh, ternyata ada tuh di hari ke misalkan 34 gitu ya, barang ini nggak sesuai dengan stok gitu. Harusnya berapa? 29, tapi ternyata cuma ada 25. Nah, ditelusuri nanti dari situ. Kayak gitu. Gitu ya, Jrin dan teman-teman ya. Nah, jadi kita tidak semerta-merta misalkan dalam 1 tahun. Kayak teman-teman misalkan kan kayak target kan ada target harian ya. Kayak misalnya saya ingin jadi dokter. Tapi kan ketika mau jadi dokter nggak tiba-tiba gitu kan. Pada saat 25 tahun baru saya mau jadi dokter, nggak kayak begitu. Tapi ada sesuatu yang dibangun, ada sesuatu yang dikerjain gitu tiap harinya. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk keakuratan pencatatannya salah satunya dengan cara seperti ini. Jadi ketika nanti di periodenya di 2 bulan, di 3 bulan, di 6 bulan, catatannya akurat. Karena apa? Sudah per hari. Jadi penyelesaiannya per hari. Oh, ini nggak ada. Berarti kenapa? Nah, itu nanti biar akurat tindak lanjutnya seperti apa, kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, ini salah satu cara untuk mengetahui gitu ya
akurat atau tidaknya datanya gitu ya, bukan per 3 bulannya, tapi yang dilakukan per harinya, kurang lebih seperti ini yang dihitung. Ada pertanyaan dulu untuk pencatatan, teman-teman, silakan. Lanjut, teman-teman, gampang ya? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, gimana, Mel? Nadia, Bu. Oh, Nadia, gimana Nadia? Tadi saya pas di Q-nya kurang fokus, itu dapatnya dari mana ya, Bu? Terima kasih. Yang mana? Nad? Yang Q, Bu. Yang 500. Oh, itu ini data aja, data yang sudah disediakan atau data dari perusahaan itu kan biasanya sudah ada. Itu kalau kita berangkat dari soal yang ini gitu ya, yang ini gitu ya, itu jumlah tuh volume tahunan, ini ditambahkan ini gitu ya, ini ditambahkan ini. Kan klasifikasi B ya, klasifikasi C berarti ini ya. Nah, ini kalau misalkan saya tanyakan sekalian dari soal ini ya berarti misalkan kebijakan dari perusahaan untuk barang A adalah 20 hari kerja gitu ya, berarti 1000 ditambah 500, 1500 dibagi 20 gitu ya. Nah, ini soal yang berbeda tadi, yang ini contoh yang kedua, ini contoh kedua. Nah, contoh kedua, tadi contoh pertama. Ini data udah ada, Mel. Nad, data yang udah ada, nggak dicari. Nad. Oh iya, Bu, makasih, Bu. Iya, kalau saya tanyakan soal yang di depan ya tinggal nanti teman-teman jumlahkan aja volumenya gitu ya. Barang A berapa tuh jumlahnya, berarti ini tambah ini. Volume ya, volume secara kuantiti ya, bukan volume secara uang. Nah, ini volume secara kuantiti karena yang dihitung kan jumlah, bukan duitnya. Itu berapa yang dicek gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Gimana yang lain lanjut? Lanjut ya, teman-teman ya. Iya, Bu, lanjut. Ya, oke. Ya, baik ya. Semakin menarik ya. Ini semakin menarik lagi nih sekarang ya. Jadi kita sudah mengklasifikasikan, sudah tahu caranya gimana biar akurat. Salah satunya ya tadi dengan cara membagi ya dengan hari perhitungannya berapa atau periodenya berapa. Nah, sekarang adalah kita akan berbicara tentang pengendalian persediaan. Ya. Jadi tentang pengendalian di dalam inventory. Nah, pengendalian di dalam inventory ya. Nah, kenapa itu penting? Karena ada yang namanya istilah ya di dalam retail gitu ya, persediaan yang tidak tercatat ya pada kwitansi ya, itu dikenal dengan istilah penyusutan ya. Karena kadang kan gini ya, ada atau human error kah atau apa gitu ya, ada yang nggak kecatat gitu. Nah, itu disebutnya dalam retail itu penyusutan atau shrinkage ya. Nah, kemudian ada juga yang dikenal dengan pencurian, ya, pencurian persediaan, dikenal dengan pilferage, ya. Nah, jadi hal ini itu perlu yang namanya pengendalian di dalam persediaan, ya. Nah, salah satu caranya adalah karena berdampak pada profit ya, pencurian, kemudian apa? Nggak tercatat dalam kwitansi gitu ya, perlu dilakukan pengendalian ya. Pengendaliannya itu berupa apa? Ya, satu itu bisa dengan seleksi, pelatihan ya, kemudian disiplin terhadap karyawan gitu ya. Biar apa? Nggak terjadi hal seperti itu ya. Makanya kalau kita belajar tentang quality itu balik lagi ke materi sebelum UTS ya, kan kita baca tentang TQM gitu ya. Jadi bagaimana total quality management itu bergerak gitu ya. Jadi bukan hanya menyadarkan dari level direktur gitu ya, quality itu disadarkan, tapi apa? Menyeluruh dari ujung top manajemen, direktur, komisioner gitu ya, sampai ke level bawah harus sadar tentang quality. Bahwasanya ketika saya melakukan A gitu ya, itu akan berdampak terhadap quality. Otomatis ketika berdampak terhadap quality, barangnya jelek, perusahaannya jelek gitu ya, bisa jadi berdampak sama saya. Kan kayak gitu penyadarannya.
Nah, itu salah satunya bisa dengan cara pelatihan atau pendisiplinan. Ketika berdampak dengan saya, otomatis bisa dong saya tiba-tiba dipecat. Nah, salah satunya itu. Ya, jadi tidak serta-merta berpikir instan ya, berpikir pada saat itu kejadian ya sudah gitu, tapi berdampak pada quality. Nah, itu salah satunya ya. Bisa juga dengan pengendalian yang ketat dan pengiriman yang masuk ya. Jadi bisa juga dengan pengendalian yang ketat dari pengiriman yang masuk ya. Nah, jadi ketika barang itu masuk benar-benar di apa? Dicatat gitu ya, terus kemudian kertas-kertas open PO-nya dan lain-lain gitu ya, itu betul-betul didokumentasikan gitu ya, diarsipkan gitu ya, karena nanti untuk keperluan salah satunya audit, selain itu kan nanti kita akan yang tadi gitu secara harian daily activity-nya itu untuk mengecek kayak begitu ya. Bisa juga dengan pengendalian efektif efektif terhadap semua barang yang meninggalkan fasilitas ya. Nah, itu bisa dengan menggunakan apa, kode ya, untuk mudah. Kode batang, label gitu ya. Kan sekarang banyak tuh, bahkan UMKM sekarang udah pakai barcode ya. Karena dengan teknologi yang canggih ya, kasir, aplikasi, dan lain-lainnya, itu bisa dengan menggunakan itu ya, apa itu memudahkan. Nah, itu pengendaliannya gitu ya. Nah, setelah kita mengendalikan, kita bagaimana sih gitu ya cara untuk menghitung atau model persediaan gitu ya. Nah, model-model di dalam persediaan itu kan banyak ya teman-teman. Nah, salah satu yang dipakai gitu ya untuk menghitung gitu ya persediaan itu adalah persediaan permintaan independen itu adalah dengan menggunakan EOQ ya. Jadi model permintaan independen. Nah, kenapa disebut independen gitu ya? Independen itu kan bergantung ya, bergantung dari barang A ya. Kayak misalkan gini ya, saya mau membuat mobil ya. Ketika saya membuat mobil itu kan tergantung dari apa? Dari spare part yang kita pesan ya. Jadi independen. Ya, jadi berdasarkan apa sih gitu ya ketika saya mau bikin A gitu ya. Nah, itu ada yang tergantung dan digantungi kayak begitu ya. Nah, ini ada beberapa model permintaan independen. Yang pertama adalah EOQ atau Economic Order Quantity ya. Jadi model EOQ atau Economic Order Quantity. Panas sayang. Yang kedua adalah model kuantitas pesanan produksi. Yang ketiga adalah model diskon kuantitas. Nah, kita akan bahas ya. Nanti kalau nggak cukup waktunya, mungkin saya akan di EOQ sama diskon ya, diskon kuantitas ya, karena lumayan banyak ininya ya. Nah, baik teman-teman, kita akan melaju ke EOQ dulu ya. Jadi ada model yang kita gunakan untuk menghitung persediaan ya. Salah satunya yang tadi adalah EOQ. EOQ atau Economic Order Quantity ya. Jadi apa sebetulnya ini teh gitu ya. Jadi ini salah satu teknik pengendalian persediaan. Sering digunakan juga gitu EOQ ini gitu ya. Karena apa? Mudah ya. Nah, kita ada sebenarnya step-stepnya ya. Nanti teman-teman baca di materinya aja. Saya langsung ke contoh biar lebih kebayang ya teman-teman ya. Ini akan langsung saya contohkan gitu ya, seperti kayak misalkan holding cost gitu ya, terus kemudian biaya penyimpanan gitu ya. Nanti teman-teman baca aja ya. Saya langsung ke contoh aja biar lebih kebayang ya. Nah, rumus EOQ adalah untuk menghitung berapa sih yang saya pesan jumlahnya gitu ya secara ekonomis gitu ya. Itu adalah atau Q bintang ya, sama dengan akar 2 DS per H.
Nah, D itu apa? Permintaan tahunan. Nah, S itu apa? S itu adalah biaya pemasangan atau pemesanan. Pemasangan atau pemesanan. H itu apa? Ini saya taruh sini ya. H itu adalah biaya penyimpanan per unit. Per unit ya. Biaya penyimpanan per unit. Nah, ya. Nah ini ya rumusnya ya. Asal usulnya dari mana kok bisa dapat kayak begini ya? Itu udah saya kasih di PPT-nya ya. Itu nanti kita ada nyarinya itu biaya penyimpanan, biaya penyimpanan tahunan itu nanti kita sesuaikan dan lain-lain. Nah, sehingga ketemulah rumus ini begitu ya. Ceritanya makanya begitu ya. Cerita singkatnya ya. Nah, ini langsung ke contoh aja, contoh 3. Contoh 3. Nah, saya akan contohkan ya. Nah, ini udah masuk ke jumlah yang dipesan berapa secara ekonomis ya. Nah, ini contoh. Nah, ini ada perusahaan namanya itu Sharp Inch ya. Jadi dia itu memasarkan jarum suntik ya. Nah, kemudian dia punya data permintaan tahunnya Nah, permintaan tahunannya adalah 1.000 per unit. Jadi dalam 1 tahun itu yang diminta si jarum suntiknya 1.000 unit ya. Biaya pemesanan atau pemasangan ya itu $10 per pesanan. Nah, jadi setiap dia mesan keluar $10 ya. Kemudian biaya penyimpanan per unit adalah 0,5 ya. Nah, jadi setiap dia menyimpan ada tuh perhitungannya gitu ya. Berapa? $0,5 per biji jarum suntik kayak begitu ya. Nah, ditanyakan apa? Berapa jumlah ekonomis ya atau jumlah optimal per pesanan? Jumlah optimal per pesanan. Ya, jadi ditanya gini, kira-kira sekali pesan dia berapa biji sih kayak begitu ya bahasa kitanya. Tapi secara optimal, bukan asal-asalan gitu ya. Nah, rumusnya yang tadi EOQ. Yang ini. Key ekonomis ya. Berarti apa? Akar 2DS per H. Nah, permintaan tahunan lambangnya apa? D. D. Ya, berarti ini sama dengan D. Biaya pemesanan atau pemasangan. S. S. Ya, ini masukin sebagai S. Biaya penyimpanan per unit. H. Nah, tinggal dimasukin ya. Ini sama dengan H. Ya sudah, berarti tinggal EOQ-nya atau Q bintangnya sama dengan akar 2DS per H ya. Hanya ikut di akar ya, sorry. Ini nanti takut salah paham lagi gini. 2DS per H. Nah, di dalam akar. Berarti sama dengan akar 2D. D-nya berapa? 1.000. Ya. S-nya berapa? 10. Ya. Kayak giniin ya, biar nggak ketuker ya. Nah, H. Penyimpanan. 0,50. Ya, masukin ya 0,50.
Tinggal dikalikan, terus dibagi, terus diakar, berapa tuh? Ada daging manis dan ada Akar 40.000. Akar 40.000. Akar 40.000, berapa tuh? 200. 200. Unit per pesan. Ya, jadi setiap pesan secara optimal itu 200. Kayak gitu. Nah, itu EOKI ya teman-teman buat mengetahui jumlah pesanan optimum seperti itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gitu ya. Kan ada pertanyaan lagi setelah pertanyaan kan gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya. Dalam 1 tahun kalau dia per pesannya itu 200, dalam setahun berapa kali mesen tuh? Ada pertanyaan lagi tuh. Berapa kali mesen tuh dalam 1 tahun? Nah, dilambangkan dengan N. Ya, jadi berapa kali mesannya itu N atau jumlah pesanan. Jumlah pesanan yang diharapkan. Ya. Udah tahu tuh sekali mesen 200. Nah, setahun berapa kali mesen N? Ya, paham ya? Atau jumlah pesanan yang diharapkan. Rumusnya adalah permintaan dibagi dengan kuantitas pesanan. Berarti D dibagi dengan apa? Kuantitas pesanan yang udah kita hitung, EOQ-nya atau Q-nya. Nah, berarti D per Q yang tadi sudah kita hitung. Gitu ya. Berarti D. Nah, D-nya berapa tuh tadi? 1.000. 1.000. Masukin. Q-nya berapa? EOQ-nya tadi? 200. 200. Berarti berapa? 5. 5. Ya. Berarti 5 pesanan per tahun. Per tahun. Ya. Jadi dalam waktu dalam waktu 1 tahun dia 5 kali mesan. Ini logikanya ya. Jadi dalam 1 tahun dia 5 kali pesan. Dan sekali pesan adalah 200. Insentif. Paham ya teman-teman ya? Pak, bisa dipahami ya teman-teman ya? Halo? Bisa, Bu. Iya, Bu, bisa. Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi jumlahnya udah, berapa kali pesan dalam setahunnya udah, muncul pertanyaan lagi teman-teman. Muncul pertanyaan terus ya. Muncul pertanyaannya apakah itu gitu ya? Waktunya, waktu antara pesanan itu berapa lama? Ya. Jadi saya udah mesan ya sekarang. Ya. Nah, itu waktu antara pesanan itu berapa lama? Ya, itu lambangnya adalah T. Ya. Atau waktu antara pesanan yang diharapkan. Jadi ketika mesan berapa lama tuh waktu antaranya gitu ya. Nah, itu T. Rumusnya adalah jumlah hari kerja per tahun ya dibagi dengan N yang tadi berapa kali pesannya. Nah, itu ketemu waktu antaranya pesanan ya, antar pesanan itu berapa lama gitu ya. Itu T ya. Jumlah hari kerja per tahun. Nah, sebagai contoh nih dari data gitu ya. Perusahaan itu punya waktu dalam 1 tahun itu 250 hari kerja ya. Kalau jumlah hari kan 365 ya. 365 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau jumlah hari kerjanya berapa? Nah, jumlah hari kerjanya 250. Berarti jumlah hari kerjanya 250 dibagi dengan N yang tadi. Berapa tuh? 5. 5. Ya, berarti dibagi 5. 250 dibagi 5 berapa 50. tuh? 50. 50. Nah, berarti 50 hari antar
pesanan. Jadi pesanan satu ke pesanan yang lain berapa hari? 50 hari. Kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengontrol, ya. Mengontrol di dalam persediaan. Nanti akan ketahuan gini, oh ini udah hari keberapa ya? Oh ini hari ke-39 misalkan. Oh ingat ya, 11 hari lagi mesen loh gitu. Fungsinya untuk apa? Pengendalian. Kayak begitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah pertanyaan jumlah berapakah yang dipesan secara optimal. Pertanyaan kedua adalah berapa kali mesan dalam setahun. Terus jumlah antar pesanannya itu berapa hari, ya? Untuk apa? Pengendalian, ya. Salah satunya, ya. Udah hari ke-45, oh ingat ya, orang purchasing gitu ya, 5 hari lagi mesen loh, gitu. Misalkan, oh ini udah awal-awal nih, gitu, saya bisa mengerjakan yang lain dulu. Nah, nanti dikontrol lagi, ini udah hari keberapa nih? Hari ke-35, oh 15 hari lagi saya pesan. Gitu. Jadi sudah punya timing-timingnya gitu untuk pengendalian di dalam persediaan. Kayak begitu ya teman-teman. Ya, sejauh ini nih teman-teman, dari 3 pertanyaan yang tadi kita sudah jawab, ada yang mau bertanya dulu tidak? Sebelum saya lanjut ke total cost, silakan. Ada Bu, Regi mau Ya. tanya itu Gimana, jumlah Gi? hari jumlah hari kerja per tahunnya 250 dari mana ya Bu? Soalnya 1 tahun itu kan 365 hari. Iya. Itu biasanya beda perusahaan beda jumlah hari kerja ya. Misalkan gini, Gi. Ini udah ditentuin tadi ya, Mas, udah ditentuin 250 ya. Contoh misalkan gini, kalau kita kerja nih setiap hari Senin sampai Jumat, berarti seminggu kan 5 ya. Kalau sebulan berarti 20 ya, karena sebulan itu misalkan asumsinya 4 minggu, berarti 20. Nah, dalam sebulan 20 berarti kita bekerja kan 12 bulan. Berarti 20 dikali 12, berarti berapa tuh? 240. 240. 240. Nah, 240 ya. Nah, ini perusahaannya berarti berbeda tuh yang diasumsikan dalam contoh yang di materi ya. Berarti ada tambahan 10 hari ya. Mungkin itu bisa jadi ada Natal gitu ya. Terus kemudian apa? Seminggu itu 6 hari kerja gitu ya. Sama 4 tambahannya misalkan Lembur. ya bisa jadi kayak begitu. Ya, itu biasanya sudah ditentukan Gi. Dari apa? Dari soal ya. Kalau misalkan nggak ditentuin ya asumsinya asumsi yang umum gitu ya, seminggu 5 hari kerja gitu. Berarti setahun ya tinggal dikalikan aja. Itu asumsi umum ya. Kalau misalkan nggak ditentuin ya, kalau ditentuin ya kurang lebih kayak begini ya. Jadi beda perusahaan kan beda ini, beda jumlah hari kerja. Ini kebetulan sudah ditentukan, Gi. Oh iya Bu, makasih Bu. Ya, silakan. Ada yang mau tanya dulu lagi? Oke. Baik, Ibu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Banyak nanya. Selanjutnya. Daripada nggak ada yang tanya, saya tahu pertanyaan selanjutnya untuk kita jawab bersama-sama ya, teman-teman ya. Ya, Bu. Ya. Nah, baik teman-teman. Kita sudah ke pertanyaan yang ketiga. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang keempat, teman-teman. Pertanyaannya adalah total cost-nya berapa, kan gitu ya. Untuk mengetahui apa biayanya, kayak begitu ya. Nah, nanti menyangkut dengan diskon tuh di ini ya, ke perhitungan ini. Yang ingat ya teman-teman, EOQ ini ada asumsinya ya, teman-teman ya. Jadi untuk menghitung yang EOQ ini ada asumsinya itu ada di materi, saya sudah tuliskan di situ ya. Jadi model EOQ ini itu ada asumsinya. Asumsinya apa? Dia konstan ya, jadi tidak berubah. Waktu antar pesanan itu tidak tiba-tiba dinamikanya itu naik turun, nggak kayak begitu, tapi konstan. Gitu. Jadi sudah diketahui seperti itu ya. Dinamikanya aman-aman aja gitu ya. Kalau misalkan fluktuatif kayak gimana? Ya itu beda kondisi lagi ya. Kalau diskon gimana? Nah, beda perhitungan lagi, nanti kita akan bahas ya. Itu asumsi EOQ ada ya, saya sudah sampaikan di materi, nanti dibaca di situ ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah, nah biayanya berapa? Gitu ya, total cost-nya berapa? Ya, yang kita keluarkan gitu ya. Nah, total cost atau TC.
Total cost itu merupakan penjumlahan dari biaya pemasangan ditambahkan biaya penyimpanan, ya. Jadi biaya apa tadi? Pemasangan atau pemesanan ditambahkan dengan biaya tahunan, biaya penyimpanan tahunan, ya. Berarti gimana? Kita masukkan. Ya, jadi ini sebetulnya ada rumus-rumusnya tadi ya, di depan itu saya udah ada di materi ya teman-teman ya, asal-usulnya dari mana. Ya, jadi ini merupakan penjumlahan dari biaya pemesanan atau pemesanan atau pemasangan ditambahkan biaya penyimpanan tahunan. Nah, tahunan. Nah, rumusnya gimana? Biaya pemesanan atau pemasangan itu D per Q, Q-nya yang ekonomis tadi ya, dikalikan dengan S. S itu adalah biaya pemesanan per unit yang tadi ya. Ditambahkan Q ya, per 2, Q-nya Q bintang yang tadi ya, dikalikan dengan H. Nah, oke, kita akan cari tahu berapa biayanya gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kita akan hitung bersama-sama ya. Kita hitung di sini. Nah, jadi TC sama dengan D per Q. D, demand-nya berapa tadi? Permintaannya, D-nya 1.000. 1.000 dibagi Q. Q bintangnya 200. Oke, dikalikan dengan S. $10. Biaya $10. Kalikan dengan 10. Ini saya ini aja ya, hapus saja, takut nanti teman-teman membedakan antara S sama H bingung, langsung ke rumus ini aja. Nanti akan lebih lengkap dengan contoh yang di belakang biar lebih tergambar ya. Ini saya kotakin aja. Nah, ini ya, ditambahkan warna biru ya, ditambahkan Q bintang dibagi 2 berapa? 200 dibagi 2 dikalikan dengan H 0,50. Oke. Nah, sama dengan, ingat ya, diselesaikan sendiri-sendiri dulu ya. Nah, ini dulu, baru ditambahkan. Berapa tuh? 100 bagi 2. Ya, bagi 200. 5 kali 10, 50. 50. Ditambah. Hasilnya 100. 50 juga. 50 juga. Oke, sama dengan 100 ya. Nah, $100 ya. 100. Ya, jadi gimana totalnya gitu ya? Total kok dolarnya di depan ini Ibu gimana sih? Ini kok dolarnya di depan ya? Ini TC teman-teman ya. Dolarnya mah di sini ya, udah ya. Walah. Ya. Ya, jadi total cost-nya berapa dalam 1 tahun gitu ya? $100 gitu ya, teman-teman ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gitu ya. Itu kan kalau kita hanya melibatkan biaya pemasangan gitu ya. Ini dan biaya penyimpanan ya. Namun ya kadang gitu ya di dalam suatu bisnis gitu ya, di dalam suatu usaha gitu ya, ada yang kita masukkan ke dalam biaya total. Apakah itu gitu ya? Jadi pesanan gitu ya, pesanan apa? Sama harga. Ya, jadi misalkan gini. Ini biaya penyimpanan sama biaya tahunan kan sudah kita perhitungkan. Yang belum kita perhitungkan apa?
pembelian atau harga jarum suntiknya. Kan kita belum masukkan. Nah, ketika kita memasukkan, ya pertanyaan selanjutnya, berapa total biaya yang kita keluarkan ketika kita mempertimbangkan harga dari jarum suntiknya tersebut? Nah, berarti rumus TC akan berbeda lagi, teman-teman. Dengan mempertimbangkan biaya dari harga jarum suntiknya. Berarti kita tambahkan dengan harganya. Ya. Ini rumus yang tadi kita tambahkan. Ditambah apa? Ya. Ditambahkan harga dari jarum suntik atau harga produknya dikalikan dengan apa? Jumlahnya. Ya, jumlah jarum suntik yang kita beli ya. TC tadi udah ketemu 100 di sini. Berarti sama dengan 100. Nah, contoh ya. Harga jarum suntik gitu ya per tahun gitu ya. Itu adalah misalkan sebagai contoh adalah $10. Nah, ini saya pakai yang merah ya. Ini contoh ya. Harganya itu $10 per tahun. Berarti berapa nih total cost-nya? Berarti P dikalikan D. P-nya berapa tadi per tahun? 10. Nah, berarti 10 dikalikan dengan demand per tahun. Demand per tahun D-nya berapa? 1.000. 1.000. Berarti dikalikan dengan 1.000. Nah, berarti 1.000 dikali 10. 10.000 ditambah 100. 10.100. Betul ya, teman-teman ya? Iya. Ya, Bu. Iya, oke. Nah, ini kalau kita ditanya dengan menambahkan gitu ya, harga biaya dari produk yang kita beli itu berapa. Nah, ini rumusnya tuh seperti ini, tinggal ditambahkan. Kalau misalkan kita tidak ditanyakan berapa total cost-nya gitu ya, total cost-nya saja tanpa mempertimbangkan harga dari produk dan unit yang dibeli, berarti jawabannya yang ono. Nah, kalau ditanya dengan mempertimbangkan jumlah dan harga tahunan, berarti ditambahkan dengan ini. Kalau yang enggak ono, kalau yang iya ini. Begitu ya, teman-teman ya. Ya, Ibu. Nah, coba sampai sejauh ini nih, sebelum saya kemana-mana lagi gitu ya, karena masih kemana-mana lagi nih. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya dulu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa dipahami ya teman-teman? Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa ya. Ya, ini saya record ya, moga-moga nanti saya bisa upload ya. Nah, kalau sudah bisa dipahami, saya muncul pertanyaan lagi nih dari Ibu teman-teman. Pertanyaan terus ya. Biar jelasinnya mudah ya. Jadi kalau nggak ditanya pertanyaan nanti bingung ini mulainya dari mana, ini ngitung apa ya. Nah, muncul pertanyaan lagi. Pertanyaan adalah titik pemesanan ulang ya, atau biasa disingkat dengan reorder point atau ROP. Reorder point. Nah, titik pemesanan ulang ya. Jadi menentukan berapa pesanan yang dipesankan sudah gitu ya. Nah, yang kedua kapan harus memesan? Nah, gitu ya. Kalau tadi waktu antaranya kan selangnya 50 hari. Nah, sekarang kapan mesannya gitu. Nah, kapan mesannya itu adalah reorder point. Ya. Caranya adalah dengan menghitung rumusnya permintaan per hari ini biar biar muat gimana caranya bentar ya, saya kecilin dulu ya.
ROP sama dengan permintaan per hari dikalikan waktu tunggu atau lead time untuk pesanan baru dalam hari. Dalam hari. Nah, ya, atau disingkat D kecil dikalikan dengan L. L itu adalah lead time. Ya, lead time itu tadi waktu tunggu ya. Nah, kalau D-nya belum ketemu gimana, Bu? Ya, pertanyaannya kalau D-nya belum ketemu gimana? Duh, muncul pertanyaan lagi ya. Nah, kalau D-nya belum ketemu gimana? Ya, tinggal dicari D sama dengan D besar atau permintaan tahunan dibagi jumlah hari kerja dalam 1 tahun. Nah, begitu. Ya. Contoh. Nah, contohnya adalah kita langsung aja ya. Jadi ini sebuah toko gitu ya. Toko Apple ya atau iPod gitu ya. Memiliki permintaan ini contoh 4. Ya, memiliki permintaan, saya langsung aja ke lambang ya. Memiliki permintaan tahunan berarti D sama dengan 8.000. Ya. Perusahaan itu beroperasi selama 250 hari kerja. Berarti hari kerja dalam 1 tahun ya, 1 tahun 250. Rata-rata pengiriman suatu pesanan memerlukan waktu 3 hari kerja. Ya, jadi 3 hari kerja itu per pesanan itu 3 hari kerja gitu pengirimannya gitu. Nah itu namanya lead time. Ya, ini saya tulis di sini biar nanti nggak bingung ya. Jadi rata-rata pengiriman pesanan 3 hari kerja. Jadi kalau mesen itu 3 hari kerja itu baru datang. Itu namanya lead time atau disingkat itu L, ya. Nah, kemudian setelah diketahui bukan 3 hari kerja, prediksinya kan 3 hari kerja. Ternyata waktunya molor, jadi berapa? Jadi 4 hari, ya. 4 hari kerja, tadinya 3 hari kerja, molor jadi 4 hari kerja gitu ceritanya, ya. Terus dia pemesanan ulangnya kapan? Ya, tanpa persediaan pengaman dan dengan persediaan pengaman, ya. Nah, ditanya, ya, titik pemesanan ulangnya, reorder point-nya kapan? Dengan yang pertama, tanpa safety stock atau pemesanan pengaman, ya, tanpa apa tadi? Tanpa pengaman. Maksudnya persediaan pengaman ya, persediaan pengaman. Yang kedua, yang reorder point dengan persediaan pengaman. Nah, pengaman. Nah, kita kan hitung, teman-teman, ya. Nah, kan rumus ROP, kembali lagi ke rumus ROP. Berarti D kecil dikalikan dengan L. D kecil udah ada belum? Udah. Mana tuh? 8.000 dibagi 250. Ya, pinter. Berarti kita ngitung D kecil dulu ya. D kecil sama dengan tadi berapa? 8.000 dibagi 250. Sama dengan? 32. 32 unit. Oke. Nah, kita pinter ya. Ngitung ROP. Nah, perhatikan. ROP tanpa persediaan pengaman, cara ngitungnya gimana? ROP itu kan ngitungnya D dikalikan L ya. Yang ini kan ya, D kecil dikalikan dengan L. Atau lead time, D kecil dikalikan dengan L. Kalau tanpa pengaman, otomatis apa? Kita mengasumsikan waktunya tepat sampai 3 hari. Ya, karena apa? Tanpa pengaman. Kayak gitu ya. Berarti L-nya, lead time-nya itu 3 hari. Ya.
Berarti D-nya udah ketemu 32 ya. Berarti 32 dikalikan dengan lead time-nya tadi berapa? 3. 3 hari. Nah, berarti 96. ya 96 unit ya. Nah, itu tanpa pengaman yang ini ya, teman-teman ya. Berarti tanpa persediaan pengaman. Nah, berapa kalau dengan persediaan pengaman ya? Karena ternyata kan molor gitu ya, teman-teman ya. Jadi 4 hari. Nah, kita harus punya persediaan pengaman. Tadinya 3 hari jadi 4 hari. Berarti ditambahkan aja. Ya. Per hari itu kan 32 unit yang ini. Ya. Sedangkan 3 hari itu 96 unit. Berarti kalau 4 hari, berarti gimana? Si 96 ditambahkan dengan ini. 32. Berarti berapa tuh? 128. 128 unit. Nah, gampang ya teman-teman ya. Itu kalau dengan persediaan pengaman. Karena apa? Ternyata molor. Berarti kita harus sedia molornya berapa hari? 1 hari. Sementara 1 hari 32 unit. Berarti kalau jatuhnya jadi 5 hari gitu ya. Contoh misalnya gini, ternyata datangnya itu 5 hari. Berarti kita harus punya persediaan pengaman dengan stoknya gitu ya. Berapa tuh? 96 ditambah 32 kali 2. Iya. Ya, tambah 32 tambah 32 gitu. Karena udah jadi 5 hari kan gitu ya. Nah, berarti titik pesan ulangnya berapa? 128 unit ketika jumlahnya 128 lagi. 128 tambah 32 berapa ya? 160 ya. Ya, berarti ketika 160 harus mesan kayak gitu. Ya, ini jumlahnya ya. Kalau yang tadi yang dipesan berapa? Nah, kalau yang ini ketika jumlahnya sudah mencapai sekian harus pesan, itu reorder point. Paham ya? Jadi bahasanya jangan sampai bingung ya. Kalau yang pertama EOQ atau Ki, jumlah yang dipesan optimum berapa ya. Kalau N itu waktu gitu ya. Dalam 1 tahun itu pesan berapa kali ya. Kalau yang T itu adalah waktu antara pesanan itu berapa lama. Ya. Nah, kalau yang ini adalah di titik jumlah berapa saya harus mesan kayak gitu. ROP ya, reorder point kayak gitu. Dengan asumsi ada molor atau tidak gitu ya, atau dengan stok tambahan atau tidak, dan dengan tidak ada tambahan atau molor hari ya, atau tidak ada safety stoknya. Nah, begitu teman-teman. Ya, teman-teman silahkan sampai sejauh ini ke reorder point ada yang mau ditanyakan dulu apa tidak? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu tidak, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya ke diskon? Satu lagi. Ada? Nggak ada? Lanjut, cukup ya, lanjut ya teman-teman ya. Bisa lanjut teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, sekarang saya ke model diskon kuantitas ya teman-teman. Nah, sebenarnya masih ada model lagi ya teman-teman ya, tapi ini cukup 2 aja, nggak apa-apa ya. Karena yang sering dipakai kan EOQ, sama satu lagi kalau ada diskon treatmentnya kayak gimana gitu ya. Yang satu lagi tuh ada kita pakai tabel Z ya, kayak yang kemarin kita ke probabilitas ya. Itu dengan menggunakan sistem yang model satu lagi ya. Ini sampai diskon aja lah, nggak apa-apa ya. Nanti bisa dipelajari lebih lengkapnya kalau ada case-case ya, kalau teman-teman di lapangan ya. Nah, oke. Model diskon ya. Kalau yang EOQ tadi asumsinya nggak ada diskon ya teman-teman. Jadi harganya tuh sama segitu ya. Nah, dalam kenyataannya kan gini ya, kalau misalkan kita pesan banyak, kadang harganya lebih murah. Nah, itu yang dinamakan dengan diskon ya. Nah, kalau ada diskon, cara menghitungnya gimana sih? Apakah semakin banyak pesanan yang kita order gitu ya akan semakin menghemat biaya? Belum tentu.
Karena apa? Ingat, biaya itu si TC itu datang dari apa? Biaya pemasangan atau biaya pesanan sama biaya tahunan penyimpanan. Kalau misalkan oke secara pesan lebih murah, tapi apakah dia secara penyimpanan itu lebih murah? Nah, itu pertanyaannya. Karena apa? Stok yang banyak akan menimbulkan apa? Gudang. Nah, sementara gudang itu butuh apa? Treatment apa gitu? Treatment untuk mengelola terhadap ini apa? Persediaan. Ya kayak tadi kita sudah klasifikasikan tuh ABC. Otomatis barang-barang A kan treatmentnya khusus. Nah, kalau kita stoknya lebih banyak, otomatis apa? Maintenance-nya juga akan lebih besar. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini berapa nih gitu ya? Ekonomisnya ketika ada apa? Ada diskon kayak gitu. Nah, kita langsung ke contoh yang model diskon ya. Nah, ingat tadi ya, kita kembali lagi ke rumus yang awal tadi bahwa total cost itu adalah D per Q yang tadi ekonomis dikalikan dengan S ditambah Q ekonomis per 2 dikali H ditambah P kali D. P itu adalah harga unit ya dalam tahunan sama D itu demand-nya. Nah, untuk model diskon gitu ya, rumus ekonomisnya sama dengan akar 2DS per I kali P. Ini D ya, aduh, ntar teman-teman lihat lagi ini D nih, DS per IP ya. I itu apa? I itu adalah jumlah penyimpanan ya. Jadi di sini I sama H itu bukan kalau yang depan itu kan ini ya. Mana tadi EOQ-nya? Nah, set. Nah, EOQ tanpa diskon kan akar 2DS per H ya. Nah, per H itu adalah biaya penyimpanan tahunan ya. Nah, kalau dalam diskon itu modelnya beda lagi ya. Jadi dibagi dengan I dikalikan P ya. P itu adalah harga per unit ya, ini. Nah, harga per unit ya. Nah, kita langsung ke contoh aja, teman-teman. Biar lebih ke gambar ya. Nah, ini contoh ya, contoh 5 berarti ya. Nah, contoh 5. Jadi ini ada suatu perusahaan ya, teman-teman ceritanya gitu ya. Nah, dia mendapatkan penawaran tuh dari supplier. Penawarannya adalah sebagai berikut ya. Kalau misalkan dia pesan gitu ya dengan jumlah tertentu dia akan dapat diskon. Nah, ini kategorinya adalah sebagai berikut diskonnya. Nah, quantity diskon ini saya tuliskan dengan Q ya, quantity diskon. Ini diskonnya berapa? Nah, kemudian ini harga diskon. Nah, atau price-nya, P ya. Nah, kalau dia memesan 0 sampai 999 unit, nggak ada diskon. Tidak ada diskon. Ya, berarti harganya berapa? Harga barang kalau nggak ada diskon adalah $5. $5 ya. Kalau dia memesan 1.000 sampai 1.999, diskonnya itu 4. Ya. Harganya jadi berapa? 4,8. Nah, kalau dia memesan 2.000 sampai seterusnya ya, diskonnya 5. 5. Nah, harganya jadi berapa? 4,75. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang harus saya pesan? Nah, ya, dengan diketahui dengan data seperti ini. Ya, nah ini contohnya. Ya, nah ini ada sebuah kasus ya dalam sebuah perusahaan ya. Jadi ini ada toko mainan ya, mobil balap ya. Akhir ini memberikan diskon kuantitas ya. Nanti data diskonnya sebagai berikut yang ini gitu ya. Nah, kemudian ini ada data lagi adalah
biaya pemesanannya adalah 49 per pesanan, ya. Kemudian permintaan tahunnya 5.000 ya. Jadi ini data diskonnya ada di sini, kemudian ada data lagi adalah datanya apa tuh di case-nya. Untuk pesanan 2.000, oke. Oke, biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah $49 ya per pesanan. Nah, berarti S ya. Kemudian permintaan tahunan, berarti apa tuh permintaan tahunan? D ya. D ya teman-teman ya. Halo? Iya, Bu. Halo? D. Ya. Nah, terus kemudian ongkos membawa persediaan atau I ya. Atau I sama dengan 20%. Berarti 0,2. Nah, berapa kuantitas pesanan yang meminimalkan total biaya? Nah, ditanya berapa harus pesan gitu kan? Dengan data seperti ini, diskon seperti itu berapa saya harus pesan gitu kan? Apakah harus pesan yang gede sekalian gitu kan? Belum tentu, karena apa? Dari segi total cost belum tentu lebih kecil ya. Nah, kita akan hitung. Nah, step yang pertama untuk menghitung adalah kita akan menghitung jumlah ekonomis dari masing-masing diskon. Ya. Jadi Q sama dengan akar 2DS per I kali P. Nah, sama dengan 2 kali D. Demand-nya berapa tuh? 50.000. 5.000. 5.000. Oke. S-nya berapa tuh biaya pemesanannya? 49. 49. Per I kali P. I-nya berapa tadi? Biaya membawanya? 0,2. Berarti ini 0,2 kali P. Nah, P-nya berapa? Harga yang ditawarkan tadi ya. Nah, yang pertama itu adalah harga tanpa diskon. Kita akan hitung satu-satu ya. 5. Nah, berarti kalau tanpa diskon 5. Berarti berapa tuh? 2 kali 5.000, 10.000 kali 49 dibagi 1. Berapa tuh? 490. Di akar. Berapa? 490 berapa? 1.000. Tuh, di akar berapa tuh? 700. 700. Nah, ini step pertama ya. Kita menghitung jumlah ekonomis dari masing-masing diskon. Step yang kedua, untuk diskon yang kedua, berarti yang ini ya. Berarti P-nya berapa? 4,8. Kita ganti ya. Akar 2 kali demand-nya 5.000. S-nya tetap ya 49 ya. Ya. Harganya P yang berubah. I sama 0,2. Nah, P-nya berapa tadi? 4,8. 4,8. Oke, 4,8. Set. Ya, berapa totalnya tuh? Ki bintangnya. Berapa? 14,43, Bu. Oke, karena barang kita buletin ya, berarti 714, ini 700. Oke. Ki ekonomis yang ketiga, kalau diskon 2DS per I kali P.
Akar dari 2 kali 5.000 kali S 49 dibagi I 0,2 kali P. P-nya berapa tadi? 4,75. Oke, 4,75. Berapakah teman-teman? 515 Berapa enggak? 515,789. 515 berapa? 789. Ya gitu enggak? Ini aja 714 tadi. Belum diakarin berarti itu. Oh iya, Oh, belum diakarin ya. Coba berapa? Tujuh satu delapan. 718 berarti ya, Iya. Mel? Iya kok Amel? Ya, 71. Yona ya. Yona. 718 ya. Nah, ini kalau untuk menghitung diskon ya, yang pertama adalah stepnya ini teman-teman. Kita menghitung jumlah ekonomis dari masing-masing apa? Masing-masing harga diskon ini. Itu step yang pertama. Ini udah sampai diskon yang ketiga ya. Nah, step kedua adalah disesuaikan. Nah, kita lihat. Ki yang pertama kan 700 ya. Nah, Ki yang pertama itu 700. Kita lihat ke angka diskon. Apakah 700 sudah masuk di penyesuaian yang pertama? Kita lihat. Nah, 700 itu berada pada rentang 0 sampai 999. Berarti 700 itu adalah Ki-nya sudah 700 saja begitu. Karena apa? Ada di rentang yang tidak ada diskon. Nah, kemudian Ki yang kedua, ketika ada diskon, itu jumlahnya adalah 714. Kita lihat, di rentang diskon yang kedua, 714. Ternyata nggak ada di sini, nggak ada di rentang 1000 sampai 1999. Berarti kalau nggak ada di rentang tersebut, jumlah ekonomisnya kita ngambil yang paling bawah. Berarti berapa? 1000. Karena apa? Ya karena kalau nggak nyampe segitu nggak dapat diskon 4,8. Kalau kita hanya pesan 714, berarti disesuaikan angkanya ke 1000. Ya, berarti Ki-nya kita sesuaikan ke angka 1000. Nah, kemudian untuk yang ketiga, jumlah pesanan ekonomisnya kita udah hitung 718. Tapi 718 itu belum dapat diskon 4,75. Karena apa? Range tersebut nggak ada di sini, 718. Minimal di 2000 kok. Nah, berarti disesuaikan angkanya yang paling rendah, karena belum mencapai jumlah tersebut. Ya, berarti 2000. Nah, kita penyesuaian. Ya, berarti Ki1-nya jadi 700, Ki2-nya jadi 1000, Ki3-nya jadi 2000 disesuaikan. Karena apa? Biar dapat diskon. Ya. Nah, kemudian step yang ketiga adalah menghitung total cost-nya. Nah, caranya adalah kita akan buat di sini. Ini ya. Nah, ini angka diskon, nomor diskon ya, diskon yang pertama, diskon yang kedua, diskon yang ketiga, harga per unit ya. Tadi kan $5, kemudian yang kedua adalah 4, berapa tadi? 8 ya. Kemudian yang ketiga adalah 4,75 ya. Nah, pesanan atau kuantitas? Pesanan. Kuantitasnya tadi sudah disesuaikan. Berapa? 700, 1000, 2000. Ya, masukin sini. 700, 1000, 2000. Nah, kemudian biaya produk tahunan. Biaya produk tahunan. Nah, perhatikan. Nah, yang kita jumlah pesanan yang kita butuhkan ya, jumlah permintaan kita gitu ya, kan 5.000 ya. Jadi jumlah permintaan tahunan kita 5.000, bukan per pesanan ya. Kalau per pesanan kan tadi angka-angka yang sudah kita sesuaikan. Nah, jumlah permintaan tahunan kita 5.000, sehingga di dalam total cost kan yang kita hitung tahunan.
Berarti ini per unitnya segini dikalikan 5.000. Ya, dikalikan angka yang tadi untuk biaya produk tahunan yang dihitung tahunan ini ya, bukan secara diskon ya, tapi tahunan. Berarti 5 dikalikan 5.000 berapa? 25.000. 5.000 ya. Berarti 25.000. 25.000. Oke. Kemudian 4,8 kali 5.000. 24.000. Berapa enggak? 24.000. Oke. 4,75 kali 5.000. 23.750. Nah, ya. Nah, ini biaya produk tahunan. Ingat ya teman-teman, tahunan ya. Bukan ini dikalikan dengan ini, tapi dikalikan dengan 5.000. 5.000 itu apa? Jumlah permintaan tahunan. Kalau yang tadi kan biar dapat diskon harus pesan segitu, berarti per pesanan ini tahunan yang kita ini ya, diingat-ingat ya. Nah, kemudian biaya pesanan tahunan, biaya pesanan tahunan. Nah, biaya pesanan tahunan. Nah, biaya pesanan tahunan. Nah, perhatikan, biaya pesanan tahunan itu kan tadi rumusnya ini kan. Kan biaya pesanan ditambahkan biaya nah, TC itu kan biaya pesanan tahunan ditambahkan biaya penyimpanan tahunan. Berarti biaya pesanan tahunan rumusnya apa? D per Q dikalikan dengan S. Ya. Nah, berarti D per Q dikalikan dengan S. Nah, ini untuk menghitung, saya pindah ke sini ya. Nah, ini yang pertama, biaya pesanan tahunan dengan D per Q bintang dikalikan dengan S. D-nya berapa tadi? 5.000 ya. Dikali Q. Nah, perhatikan Q-nya yang mana gitu ya. Q-nya yang mana? Q yang tadi sudah kita sesuaikan. Ya, berarti berapa? Ini di angka berapa? Oh, ini bukan Harusnya bukan 7.700 ya, betul. Iya, pinter. Yona pinter ini gimana ya cara menghapusnya Ibu? Ya, Ibu retoret aja ya, Yon. Iya, Bu. Set. Nah, 700 ya. Berarti 5.000 dibagi 700 dikalikan dengan S ya. S itu biaya pemesanan. Biaya pemesanannya berapa tadi? 49. 49 ya? 9. Kan belum ada diskon yang pertama. Iya, nggak pakai diskon. Berapa tadi? Oh, 49 ya betul. Diketahui dalam soal. Bentar dulu di mana tadi? Ibu udah tulis ya, Yon. Tadi di mana, Yon? Nah, ini biaya pesanannya ya. 49 ya. Ya, berarti dikalikan dengan 49 sama dengan berapa tuh? 350. 350. Masukin ke sini 350. Nah, sekarang yang kedua, ya. Yang kedua, biaya pemesanan tahunan sama dengan tadi D per Q bintang dikalikan dengan S. D-nya berapa? 5.000. Q-nya setelah disesuaikan berapa? 1.000. Nah, setelah disesuaikan ya, teman-teman ya, dikalikan S sama dengan 245. 245. Masukin ke sini. Nah, sekarang yang ketiga. Biaya pemesanan tahunan ya. D per Q bintang dikali dengan S, D-nya 5.000. Q setelah disesuaikan berapa? 2.000. 2.000. Oke, dikalikan dengan S 49. Set berapa? 22,5. 22,5. Oke, masukin ke sini. Nah, kita hitung lagi udah pemesanan tahunan ya.
Udah pemesanan total cost itu kan biaya pemesanan ditambahkan dengan biaya penyimpanan tahunan, biaya ditambahkan dengan biaya produk ya. Berarti kita hitung biaya penyimpanan tahunan. Ini penyimpanan PNY saya singkat ya. Nah, penyimpanannya tadi rumusnya apakah itu? Nah, apakah itu? Nah, ini ya. I bintang per 2 dikalikan dengan H ya. Berarti kita set ini. Yang pertama biaya penyimpanan tahunan. Yang pertama berarti tadi apa? Q per 2 dikalikan dengan H. Q-nya berapa? 700. Yang pertama 700. Dibagi dengan 2 kali H. Nah, perhatikan teman-teman. H ya. Buat nyari H dari asal usul rumus, kalau kita bandingkan antara EOQ gitu ya. Tadi yang ini. Mana ini? Nah, jadi ya teman-teman perhatikan nih, ini penting ya. Kalau kita urutkan gitu ya dari asal-usul EOQ ya, untuk mencari Q yang di depan yang tanpa diskon, kan akar 2DS per H ya. Per H kan tadi di depan ya. Nah, berarti H itu apa? I dikalikan dengan P. Ya, teman-teman ya. I dikalikan dengan P. Berarti di sini kan hanya belum ketemu tuh H ini. Berarti I dikalikan dengan P. Nah, I-nya itu berapa? Tadi sudah ketemu kan? 0,2 kan dari soal diketahui ya. 0,2 mana tadi? 0,2. 0,2 mana tadi? Mana tadi teman-teman? 0,2. Nah, nih ongkos membawa I 0,2. Ya. Di sini ya. Nah, ini dikalikan dengan P. P-nya mana? P yang tadi ya setelah diskon. Berarti 0,2. Nah, berarti 700 dibagi 2 dikalikan I. I-nya 0,2 kali P. Price-nya berapa? Kan pertama tanpa diskon ya, berapa tuh? 5. 5, good. Nah, total berapa tuh? 700 bagi 2, 350 kali 1 ya. 350. Good. Masukin ke sini, 350. Nah, untuk yang kedua, nah biaya penyimpanan tahunan, PNY, yang kedua. Berarti Q per 2 kali H. Nah, H itu kan I kali P. Q-nya tadi, kok 500? Berapa Q-nya tadi? 1000 ya. Ya, 1000, good. Set, 1000 dibagi 2 kali I kali P. I 0,2. P-nya berapa di diskon yang kedua? 4,8. 4,8. Masukin sini. 4,8 set. Ini 500 kali 0,2 kali 4,8. 480 ya. $480. Masukin sini tuh. Nah, tinggal yang ketiga. Wah, ini ngebut udah azan ya. Yang ketiga 2000. biaya. Oke, berarti berapa, Mel? 2000 dibagi 2 dikali 0,2 kali 0,2 kali 4,75. Ya, 4,75. 1000 dikali 0,2 kali 4,75. 950. Sip, masukinlah ke tabel. Nah, sehingga ketemulah TC ya. TC itu ini ditambah ini deh. Berapakah itu? 25.700. 25.700. Oke. Yang kedua? 24.725. 24.725. Yang ketiga? 25.700.
Rp24.000 822,5. 82,5. Iya, Nah ini mau di end nih teman-teman. Lalu gitu ya, kita mau pesan berapa? Ya, karena dengan ketetapan diskon yang tadi, ambil yang nilainya paling kecil dari segi total cost. Berarti yang mana yang ini? 724,725. Berarti kita pesan berapa? 1.000 unit dengan harga sekian. Nah, disarankan memesan 1.000 unit biar mengefisiensikan total cost-nya jadi kecil. Nah, begitu teman-teman. Sebenarnya masih ada beberapa model ya teman-teman, ini kayaknya cukup sampai ini dulu ya teman-teman, buat apa yang lebih umum digunakan kan Eoki ya yang lebih banyak digunakan ya. Nah, silakan sampai sejauh ini ada yang mau tanya atau kurang paham, silakan ditanyakan. Udah paham, Bu. Cepet, Bu. Si Yoga udah pasrah ini kayaknya ya enggak. Semoga pasrahnya membawa berkah ya, Gak? Iya, udah paham. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Boleh, apa Mel? Regi ini. Oh, Gi, Itu gimana, untuk Gi? mencari TC gimana Bu? Yang apa yang dijumlahin Bu? Maaf. Biaya pemesanan tahunan ditambahkan biaya penyimpanan tahunan ditambahkan biaya produk. Yang ini nih. Ujung rumusnya dari sini tuh, Gi. Yang ini tuh, Gi. Nih Ibu kasih ini ya. Nah, ini. Nih. Nah. Jadi ini biaya pemesanan atau biaya pemesanan tahunan, ini biaya penyimpanan tahunan, ini harga produk tahunan si PD. Makanya tadi ketika menghitung si ini, TC ini, itu merupakan penjumlahan dari biaya si produk tadi tahunan ya, ditambahkan dengan biaya pemesanan tahunan, ditambahkan dengan biaya penyimpanan tahunan. Nah, ini didapatkan dari apa? Pengalian antara per unit ini dikalikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita kan tadi 5.000. Nah, ini. Nah, gitu. Permintaan tahunan 5.000. Kayak gitu. Begitu, Gi. Gimana, Iya, Gi? Bu, Apakah makasih. sudah bisa dipahami, Gi? Bisa Bu. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini masing-masing rumusnya kayak tadi nih ya, Gi. Ini biaya pemesanan kayak begini. Kita jabarkan satu-satu. Ini dapatnya dari mana? Dari yang TC tadi kita breakdown ini. Nah, ini Ibu Ibu lingkerin. Ya. Kemudian biaya tahunan yang ini, set. Nah, itu untuk menghitung yang ono. Ini, Gi. Gitu ya, Gi? Oke, Bu. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Udah pasrah semua ya? Ntar tinggal recordnya Kayaknya pada Ibu tidur upload dulu. insya Allah. Udah masih yoga. Ya sudah, baik teman-teman. Kalau sudah paham semua dan sudah pasrah semua ya, kita sudahi hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Iya, Bu. Ya, sama-sama. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan sesuaikan ya teman-teman, karena kan ada libur dan segala macam. Kalau memang libur hanya mengakses materi, nggak apa-apa ya teman-teman dari kampus ya teman-teman. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya. Nah, baik teman-teman, itu saja. Semoga ilmunya bisa diserap ya teman-teman, dan bisa dipahami, bisa bermanfaat ya teman-teman. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan tentunya buat keberkahan ya teman-teman ilmunya ya, dan bermanfaat itu yang utama. Nah, baik kita akhiri ya teman-teman, pertemuan ini tetap sehat, teman-teman tetap bahagia, jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.